Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasuklu khairan ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Abnai at-talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Hal antum bil khair? Alhamdulillah. Insyaallah ini menjadi pertemuan kita terakhir dalam bulan suci Ramadan dalam membahas kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi sya'nillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk kepada bab ke 35. Oke. Al-babu al-khamis wa thalathun fi fadilatil iklal min ad-dhahki. Keutamaan daripada sedikit berbicara. Mohon maaf, sedikit tertawa. Keutamaan sedikit tertawa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratud dhahiku tumitul qalba. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Maka orang kok dia banyak bercandanya, banyak ketawanya, maka hatinya mati. Ketika menyakiti orang, ya asal tertawa saja dia, tanpa menyadari bahwa dia telah menyakiti orang. Hatinya mati, hatinya keras. Maka dikatakan dalam hadis, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahiku fil masjidi zulmatan fil qabri. Tertawa di dalam masjid itu kegelapan di dalam kubur. Maka kalau orang banyak tertawa di masjid, ini masih lanjutan yang pertama. Orang banyak tertawa, tadi hatinya mati. Sampai-sampai dia di masjid pun tertawa. Maka di masjid kok malah bercanda, tertawa-tawa, maka kuburannya gelap. Ya. Artinya bercanda-canda tanpa maksud tujuan yang jelas. Kecuali mungkin ada ceramah di masjid, ternyata penceramahnya sambil ada goyonan-goyonan, ini nggak ada masalah. Ya, karena candaan ketika berbicara itu, ketika berceramah itu merupakan salah satu retorika atau seni dalam berbicara. Ya, bukan tidak masuk pada hal tersebut. Akan tetapi kok di masjid duduk-duduk ngobrol-ngobrol sampai ketawa-ketawa yang tidak jelas, pembahasannya tidak jelas, nah maka ini akan menjadi lawan daripada cahaya, malah menjadi kegelapan di kuburnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan. Barang siapa yang tertawa
kohatan, terbahak-bahak, over tertawa. Sampai itu. Faqad nasya baban minal ilmi, maka sesungguhnya dia telah melupakan satu bab daripada ilmu. Nah, maka bagi para penuntut ilmu hendaklah kita menjauhi dari tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena salah satu akibatnya ini sama dengan melupakan satu bab daripada ilmu. Nah, ini menjadi tanda bodohnya seseorang. Ketika dia belajar tapi kok banyak tertawanya, nah maka hilang keluar ilmu yang dipelajarinya tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, faqad majja minal akli majjatan, maka sesungguhnya dia telah memuntahkan dari akalnya majjatan, satu muntahan. Ini sama dengan bab yang sebelumnya tadi, di bahasan sebelumnya tentang orang yang tertawa terbahak-bahak, maka sesungguhnya ilmunya keluar darinya. Maka bagi penuntut ilmu yang sudah berusaha memasukkan ilmu ke dalam dirinya, hendaklah menghindari tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena ilmu yang sudah kita masukkan bersusah payah, ini ternyata keluar. Disebabkan apa? Karena tertawa terbahak-bahak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahika katsiran, barang siapa yang tertawa banyak, fit dunya, di dunia. Orang di dunia kok banyak tertawa, asik bercanda, terus gak pernah serius, baka katsiran fil akhirah, maka dikatakan dia banyak menangis nanti di akhirat. Bercanda boleh apa tidak? Boleh. Akan tetapi ada batasnya, ada kadarnya, tidak boleh berlebihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, barang siapa yang ia tertawa terbahak-bahak, la'anahul jabbar, maka sesungguhnya telah dilaknat ia oleh Al-Jabbar, yaitu Allah yang Maha Perkasa. Wa man dhahika katsiran, dan barang siapa yang tertawa banyak, istahaqqa bihin nar, maka berhak baginya neraka. Ya, ini ancaman bagi orang yang tertawa terbahak-bahak, tertawa over, bercanda berlebihan. Ya, maka Ustaz selalu menyampaikan, berulang kali Ustaz sampaikan, para santri hindari terlalu banyak bercanda. Ya. Berkelahi bisa muncul dari awal bercanda. Kami cuma bercanda, Pak Ustaz. Ya. Bercanda ada batasnya. Ya. Seperti itu, orang yang banyak bercanda itu hatinya mati. Ketika menyakiti tetangganya, menyakiti saudara, dia tidak merasa, oh cuma bercanda doang kok. Seperti itu. Padahal bercandaannya kelewatan hingga menyakiti hati saudaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahkuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, kathura khata'uhu, maka banyak pula kesalahannya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, orang yang banyak bercanda, orang banyak tertawa, itu banyak kesalahan. Kenapa? Dia menyakiti saudaranya tanpa ia sadari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahkuhu yastakhifu bihin nas, barang siapa yang banyak tertawanya, banyak bercandanya, yastakhifu bihin nas, maka meremehkanlah ia. Diremehkanlah, artinya manusia itu meremehkannya. Yastakhifu bihin nas, orang-orang banyak akan meremehkannya. Nah, maka nanti kamu ketika nanti mungkin diberi amanat sebagai seorang ustaz, sebagai guru, sebagai orang yang memiliki kedudukan, ya, tetap harus kita dekat dengan bawahan kita, dekat dengan orang yang di bawah kita, dekat dengan anggota-anggota, dengan santri-santri kita.
Akan tetapi hendaklah mengurangi candaan. Kenapa? Karena candaan bisa apa? Mendatangkan peremehan. Ya, seperti itu ya. Candaan bisa mendatangkan peremehan. Ya, misalnya nanti yang akan jadi pengurus siapa ini? Ya, Jojo, Aan, dan lain sebagainya. Ya, karena udah sering main, alah kawan main aku aja kok, diremehin orang. Ya, misalnya penceramah lah, contoh ada penceramah, salah itu loh, kawanku paling jago, diremehin orang karena bercanda hidupnya. Ya, maka kalau pengen dihormati orang, kurangilah bercanda, disegani orang. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalimatin, barang siapa yang berbicara dengan suatu kalimat, hatta yadhaka biha julasa, tujuannya supaya orang-orang itu yang duduk itu tertawa karenanya, adzabahullahu ta'ala finnar, maka Allah mengazabnya dengan api neraka. Ya, bagi yang suka-suka melawak dengan tujuan dia orang-orang tertawa, ya, dengan catatan dia melawak sesuatu yang tidak baik. Misalnya melawak dengan ucapan-ucapan yang buruk, kan banyak terjadi seperti itu ya. Ngomong-ngomong yang kurang etis, yang tit, buat di sensor, orang ketawa, wah. Ya, orang-orang seperti itu tempatnya di neraka. Ya, tapi kalau bercanda sama kawan atau secara contoh penceramah yang dia itu berceramah orang biar lucu, itu tidak masuk kategori itu. Ya, insya Allah kalau penceramah itu para ustadz, insya Allah candaannya itu mengandung ilmu, itu diperbolehkan. Tapi kok candaannya itu mengandung maksiat, kayak ngomong-ngomong yang berkata tadi, walah ini tit, ketawa, orang ketawa. Ya, ini tempatnya apa? Di neraka. Adzabahullahu ta'ala finnar, Allah azab dia kelak di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahkul anbiya tabassum. Ya. Tertawanya para nabi itu dengan senyum. Dia senyum. Agak dikit lah, besar dikit boleh lah. Senyum. Ya. Wa dhahku syaitan qahqah. Adapun tertawanya setan itu ada dengan terbahak-bahak. Wah, pernah tengok tadi film-film gitu kan? Ada genderuwo, wah, ada buto hijau gitu kan. Nah, ini memang tertawa setan. Hihihi. Itu masuk juga itu. Ada tertawa seperti itu? Ya. Ketika ketawa, hihihi. Ada. Atau ketawa, wah, ada kayak gitu. Nah, itu tertawa setan. Kalau tertawa para nabi bahas senyum. Nggak ada tertawa bahaya. Al-babu as-sadis wa salasun, bab yang ke-36, fi fadilati iyadatil marid, keutamaan dari menjenguk orang yang sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udu al-marid, jenguklah yang sakit di antara kalian, wattaba'u ala janazah, dan ikutlah mengantar jenazah, tudzakirkumul akhirah, sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, itu dua hal yang mengingatkan kita kepada akhirat. Yang pertama, Pak, menjenguk orang sakit. Ya, kita jenguk orang sakit itu pertama, ya Allah, alhamdulillah ini nikmat sehat. Ya, aku masih diberi kesehatan sehingga tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh saudaraku ini. Ya, yang kedua, ngantar orang jenazah, ya Allah, nanti kalau aku ini diantar kayak gini posisinya ya. Aduh, udah mau ngantar aku nih, pengen nyakiti tetangganya, mikir nanti kira-kira kalau aku nyakiti tetangga nih, malah tetangga tidak mau ngantar aku ke liang lahat kayak mana ya. Yo, ini loh kemarin masih main sama aku, masih main gaplek dengan aku, kok sekarang sudah meninggal. Nah, itu mengingatkan kepada kematian.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'idul marid." Jenguklah orang-orang yang sakit, yamshi fi mahrafatil jannah hatta yarji'a. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu seperti berjalan fi mahrafatin, di kebun al jannah, kebun-kebun surga, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Maka ketika jenguk orang sakit yang lama, kamu kalau pergi ke kebun surga, nggak usah kebun surga, misalnya pergi ke Monas, pengen bentar apa lama? Lama kan? Nanti dulu Pak, foto dulu. Pengennya lama-lama. Apalagi di kebun surga. Nah, perumpamaan kita menjenguk saudara kita itu seperti kita lagi bepergian ke kebun surga, pengennya lama-lama. Tapi jangan lama-lama nih, malah nyusahin nanti. Ya, apalagi datang ngambilin buah. Ya, jadi orang datang ke tempat sakit, ada buah, lama dia situ ngabisin buah. Jangan, malah kalau kita datang ke tempat sakit bawa buah, ini datang malah ngabisin makanan. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, awwalu yaumin faridah. Hari pertama itu hukumnya wajib. Menjenguk orang yang sakit hari pertama hukumnya wajib, faridah. Wa ma ba'daha sunnah. Adapun setelahnya sunnah. Kamu menjenguk sekali wajib, kalau 2 kali 3 kali itu sunnah, 10 kali sunnah. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajibu iyadatul marid. Tidak diwajibkan untuk mengunjungi orang yang sakit illa ba'da 3 ayyam, kecuali ia sudah sakit selama 3 hari. Misalnya nanti liburan, tetangganya ada yang sakit. Misalnya kalau kalian sekolah di luar ya, di SMP misalnya, atau di pondok juga bisa. Dia masuk sakit sehari, sakit sehari gak masuk kelas. Nah maka ini kita belum wajib menjenguknya. Akan tapi kalau sudah 3 hari, barulah timbul kewajiban kita untuk menjenguknya. Ya hari keempat jenguklah dia. Berarti sakitnya sakit betulan. Kalau sehari bisa jadi sakitnya sakit malas. Jadi 3 hari sakit, berarti udah serius itu betul sakit. Barulah kita wajib untuk menjenguk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun sholihan, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang soleh. Ada kiai sakit kita jenguk, ada ustadz yang lagi sakit kita jenguk. Ya, menjenguk orang soleh ketika dia sakit, kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lah. Sesungguhnya menyertainya keluar bersamanya 70 malaikat yastaghfiruna lahu, yang malaikat itu meminta ampunan untuknya. Wa yakhrujuna min baitil marid, ya, dan ia keluar dari rumah orang yang sakit, ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi, dan ia masuk ke dalam rumahnya. Masa malaikat tadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, muncullah 70 malaikat yang malaikatnya meminta ampunan ke kita, meminta ampunan untuk kita. Ketika kita pulang ke rumah, malaikat ini ikut. Ketika di dalam rumah, masuk ke rumah kita, tetap terus meminta ampunan untuk kita bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka tidak henti-hentinya fi khurfatil jannah, ia memetik buah-buahan surga. Ya. Mau tak memetik buah surga? Ya. Kuncinya apa? Jenguklah orang yang sakit. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'idul marid, sesungguhnya menjenguk orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, yahudu fi rahmatillah, sesungguhnya ia telah berjalan dalam rahmat Allah Ta'ala.
Fa idza jalasa, kalau seandainya dia duduk di tempat orang yang sakit, in ghamasha fiha, maka sesungguhnya dia telah menyelam di dalamnya, menyelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adamu iyadatil marid, adapun orang-orang yang enggan untuk menjenguk orang-orang yang sakit, ya, perbuatannya itu asyaddu alaihi min maradihi, itu lebih sakit dibandingkan penyakitnya. Ya, nanti ini bisa dirasakan bagi orang yang sakit. Kamu sakit, misalnya sakit sampai diinfus di rumah sakit, kok ternyata nggak ada yang jenguin, lebih sakit mana? Ya, lebih sakit tidak dijenguk itu dibandingkan sakitnya itu. Ya, sakitnya tuh di sini. Ya, kalau sakitnya mungkin di kepala, nah, tapi kalau tidak dijenguk orang, hati di sini. Tapi kok lagi sakit kok rame yang jenguk yo, oh, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kok ternyata lagi sakit nggak ada yang jenguk, bisa jadi banyak perbuatan kita yang menyakiti keluarga orang lain, banyak perbuatan kita yang menyakiti saudara kita. Itu pertanyaan, kok orang sakit nggak ada yang nyenguhin, berarti mungkin dibenci orang dia. Nah, maka banyak-banyak introspeksi diri. Al-iyadatu fawaqun naqah. Ya. Al-iyadah, menjenguk orang yang sakit, waktunya itu setaranya 2 kali memerah susu unta. Nawaqun naqah itu memerah susu unta. Berapa lamanya? Standarnya ya kira-kira memerah susu unta. Memerah susu unta tuh palingan standarnya ya. Standarnya mungkin sekitar 15 menitan atau 20 menit. Maka kalau 2 kali berarti sekitar berapa? 20 atau 40 menitan lah standar kita untuk menjenguk orang sakit. Jangan datang, sehat. Ya udah lah ya, balik aku ya. Jangan datang, usap palanya, pegang palanya, ya Allah, kapan kita ngeslot lagi? Ya cepatlah sembuh. Ya Bandar tuh udah nanyain deh kemarin. Ya datang, pegang kepalanya, doakan ya semoga sembuh, la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa, insya Allah sembuh, bersih dosa-dosa. Ya, insya Allah bersih penyakit-penyakit. Ya, jangan pula datang ke tempat orang sakit, gak lama lagi kayak ini. Ini kayaknya nih, aduh, berat ini. Ya, kasih motivasi ketika ketemu orang sakit. Jangan, walaupun memang betul seperti itu. Kata dokternya, waduh kayaknya sebulan lagi. Tadi aku baru ketemu dokter. Ya. Aku ini jujur orangnya. Ya, tak lama lagi, sebulan lagi tinggal matilah kau. Maka jangan gitu ya. Ketemu orang sakit dikasih motivasi. Walaupun kayak gitu juga perlu disampaikan. Ini jujur saking jujurnya banget kan. Apalagi tambah-tambahin. Dah ada harapan lagi. Sudah. Banyak tobat lah di akhir ya. Ya nasihatnya betul sih banyak tobat, tapi caranya yang tak betul. Ya. Wa min tamami iyadil marid, adapun yang paling pas ketika menjenguk orang yang sakit itu gimana? An yad'a ahadukum yadahu ala wajhihi. Hendaklah di antara kalian itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wajhihi ini muka. Ya, wajhun itu kan ke muka. Tapi jangan diartikan muka. Nanti kemarin itu hadisnya apa? Meletakkan tangan di muka. Ketemu orang sakit, letakkan mukanya. Nah, wajahahu dimaknakan kepalanya, keningnya. Jangan mukanya. Ya. Au ala yadihi atau tangannya. Kalau memang itu mungkin bapak-bapak kan nggak sopan kalau di Indonesia kan megang kepala, oh pak, jangan. Berarti kita ngambil yang kedua atau di atas tangannya. Tapi kalau yang mungkin lebih kecil daripada kita,
ya mungkin adik kita, adik kelas kita boleh pegang kepalanya. Ya. Dengan catatan muhrim atau mahram. Ya, kemarin ini ada hadisnya ini. Ya, kamu makanya buka kitab Lubabul Hadis. Ini ada hadisnya ini. Nih, aku bacakan. Ini udah khatam ngaji nih. Pakailah. Wa min tamami iyadil yang paling pas. Oh, udah pas kamu tuh. Ini yang pas ini kayak gini nih. Nah, ya, meletakkan tangannya di kepala. Cari kesempatan. Taruh kepalanya, Masya Allah deh. Ya, atau di tangannya, digenggam tangannya. Ini yang pas nih. Ya, itu tidak boleh. Ya, maka bahaya. Orang yang alim tapi fasik itu bahaya. Tahu ilmunya, tahu hadisnya, tapi diselewengkan. Ini loh hadisnya nih, makanya baca kitab Lubabul Hadis. Ya, dengan syarat adalah mahram. Ya, orang yang memang wajar atau anak kecil kita pegang itu boleh. Ya, atau mungkin bibi kita, ya, tetangga kita yang memang tidak ada fitnah, ada ibu-ibu, ya Bu, gitu, itu boleh. Ya, ini anak gadis orang, si patah nih, ada hadisnya nih, pegang, tak boleh. Ya, fayas'aluhu kaifa huwa, ya, setelah kita pegang kepala atau tangannya, maka fayas'aluhu kaifa huwa, kita tanyakan bagaimana keadaanmu, gimana kabarnya. Ya, kata dokter berapa hari lagi? Ya, sehatnya gitu loh. Kamu nih. Wa tamamu tahiyatihim bainakum al-musafaha. Nah, yang paling bagus kalau salaman, artinya yang sepantaran itu ada dengan jabat tangan. Bagi yang sakitnya nggak diinfus. Nah, kalau diinfus kan susah biasanya untuk jabat tangan. Ya nggak perlu seperti itu. Selanjutnya al-babu as-sabi wa thalathun, bab yang ke-37. Nah, sebentar lagi 37, 38, 39, 40. Oh, masih 4 lagi. Fi fadilatil dzikril maut, fadilah dari mengingat kematian. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun, sesungguhnya kematian itu adalah jembatan. Yusalul habib, yang menyambungkan antara seorang kekasih ilal habib, kepada kekasihnya. Ya, diriwayatkan tentang seorang nabi yang itu ketika pengen dicabut nyawanya, ternyata apa? Menolak. Ada malaikat datang dari tempeleng. Pernah ada kisah tentang seorang nabi yang menempeleng malaikat? Pernah ada? Jadi ada malaikat datang kepada seorang nabi, ya. Ketika datang itu ngomong, aku pengen nyabut nyawamu wahai nabi. Oh, kamu ini gak sopan, tempeleng, pak, keluar matanya. Ya, ini betul kisahnya. Ya, akhirnya datang malaikat ke Allah dengan mata yang keluar. Ya, malaikat datang ke Allah. Ya Allah, saya ini pengen nyabut itu hambamu, tapi apa? Gak terima dia, ditempeleng sama saya. Akhirnya Allah mengatakan, Allah berfirman kepada malaikat, sampaikanlah kepada hambaku tadi bahwasanya apakah mungkin seorang kekasih menolak untuk bertemu dengan kekasihnya? Tidak. Maka sesungguhnya kematian itu adalah jembatan untuk menyambungkan kekasih bisa bertemu dengan kekasihnya. Yang menjembatani antara manusia dengan surga itu adalah kematian. Gak mungkin orang masuk surga tanpa melalui kematian. Maka kalau pengen ke surga, mati dulu. Iya kalau masuk surga. Ya, tapi insya Allah kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang masuk surga nanti. Ya. Nanti. Sekarang mati dulu kalau mau masuk surga. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu arba'un, kematian itu ada 4. Ada macam-macam kematian itu ada 4. Pertama, mautul ulama, meninggalnya seorang ulama. Yang kedua, wa mautul aghnia, meninggalnya seorang
yang kaya raya. Wa mautul fuqara, yang ketiga meninggalnya orang yang miskin. Wa mautul umara, dan meninggalnya orang yang diberi amanah kepemimpinan atau meninggalnya pemimpin. Jadi mati itu ada 4. Termasuk dalam adat Jawa itu yang saya ketahui, orang mati itu macam-macam. Ada orang mati dibilang sedo. Ya, apalagi bahasa Jawanya mati itu. Ada sedo, apalagi modar, mate, apa? Bongkok, apalagi? Apa? Ya. Mate, apa sih mate? Nikmate, wes. Itu ada makna-maknanya. Jadi sedo itu untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik. Untuk para kiai kan sedo. Enggak pantas, kiai itu mati. Wah, itu enggak sopan kalau dia ada Jawa. Kalau mati berarti kalau kiai sedo. Itu ada maknanya. Saya lupa tentang itu. Ya, jadi kalau nikmati apa tuh? Bapak nikmati wis ganti. Apa tuh? Ada nikmatnya terganti. Mati nikmatnya ganti. Itu untuk orang-orang yang baik. Ketika dia mati berarti nikmat yang dia dapat di dunia digantikan dengan nikmat yang ada di akhirat. Kalau mati nikmati wis nikmat di dunia sudah habis. Nanti di akhirat tinggal siksanya. Itu ada, nanti bisa dipelajari. Artinya orang-orang Jawa tuh ya bisa dikatakan lebih Islam dibandingkan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ada Jawa itu mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi, yang nilai-nilai itu ya, secara garis besar sesuai dengan ajaran agama Islam. Saya mana tadi? Nah, tadi ya. Fa mautul ulama, adapun meninggalnya ulama, zulmatun fiddin, merupakan keretakan daripada agama. Kalau ada ulama meninggal, nah itu bencana. Ya, artinya fondasi tiang-tiang bumi ini udah retak. Ya, satu tiang yang menyanggah bumi itu sudah roboh. Ya, maka ketika ada ulama yang meninggal, walaupun tidak kenal, cuma dari Facebook kenal, patut kita bersedih. Kenapa? Karena agama telah retak. Maka butuh penempel-penempel barunya. Siapa? Ya kalian-kalian ini. Wa mautul aghniya, adapun meninggalnya orang-orang kaya, wong sugih meninggal, mati. Nah, itu apa? Hasaratun. Itu adalah kematian yang meninggalkan penyesalan dan kesedihan. Banyak orang yang kaya raya itu menyesal matinya, sedih matinya. Karena apa? Karena banyak hisabnya, banyak penyesalan. Kenapa? Ya Allah, ini banyak duit, kenapa tidak sedekah? Kenapa tidak dipakai untuk pembangunan ini, pembangunan itu? Kenapa tidak dijalankan yang baik dan sebagainya? Wa mautul fuqara, adapun meninggalnya orang yang fakir itu merupakan ketenangan. Nikmatnya diganti. Itu diganti dengan di akhirat. Dia tidak mendapatkan nikmat di dunia. Mungkin bagi orang fakir susah jalani hidup di dunia, akan tapi insya Allah hisabnya sedikit, maka dia akan mendapatkan ketenangan karena tidak banyak hisabnya, sehingga di surga pun dia mendapatkan kebahagiaan. Wa mautul umara fitnah, adapun meninggalnya para pemimpin umara, para pejabat, itu apa? Fitnah, mendatangkan fitnah-fitnah di muka bumi. Nanti siapa nih? Aku nih penggantinya nih. Bojang ganjing dunia perpolitikan jadi. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna auliya Allah la yamutun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah mereka mati. Wa innama yantakiluna min darin. Sesungguhnya ya, hakikatnya mereka itu berpindah dari suatu tempat ya, ila darin ukhra, ke tempat yang lain ya. Itu dikasih apa? Perbaikan, bukan ilaya.
ilah, tapi ilah ya. Meninggalnya para wali-wali Allah itu artinya apa? Bukan meninggal, cuman pindah tempat dari dunia yang fana menuju akhirat yang kekal selamanya. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, al-mautu rohatul mu'min." Ya, yang namanya meninggal itu adalah istirahat bagi orang mukmin. Maka dikatakan ar-rohatu fil jannah, istirahat di surga. Saya capek baca Quran sampai jam 1 tadi malam. Kalau pengen istirahat di surga. Dunia ini memang tempatnya capek-capek. Tempat kita ibadah, sujud capek, ya, kerja capek, ibadah capek. Karena memang dunia tempatnya untuk bersusah payah, tempatnya usaha. Kalau pengen tenang di mana? Di surga. Tapi secapek-capeknya di dunia, lebih capek-capek lagi nanti di neraka. Ya, malaikat gak akan capek hukum kamu yang masuk neraka. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mautul ulama zulmatun fid din." Kematian ulama itu adalah kegelapan dalam agama. Ya, gelap dunia ini. Gelap agama karena kematian seorang ulama. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," kalau seandainya meninggal ibnu Adam, anak dari Bani Adam, seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amalnya, illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus amalnya. Au ilmun yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kamu ngajarkan, diajarkan lagi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu pula ilmu yang tidak bermanfaat. Kamu ngajari orang bikin bom, ya. Selanjutnya diajar lagi bikin bom untuk ngebom. Nah, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ngajari ilmu bobol lemari, diwariskan ke generasi setelahnya. Itu ilmu tidak bermanfaat. Wal awalan soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 kunci yang sering disampaikan banyak orang terkait masalah 3 hal yang tidak terputus sampai hari kiamat. 1, sedekah jariyah, 2, ilmu yang bermanfaat, yang 3, anak soleh yang mendoakannya. Ya, insyaallah nanti kita dapat semuanya ini. Ya, kita punya sedekah jariyah walaupun enggak banyak-banyak, enggak terlalu besar, ya. Insyaallah kita punya sedekah jariyah, kita pun mengamalkan ilmu, ya. Saya ngajarkan kepada kalian, maka nanti di 5 tahun 6 tahun lagi nanti sudah Ustadz Alon yang duduk di sini, ada Ustadz Toil duduk di sini, ada Ustadz Vicky, Ustadz Siswa, Ustadz Fahri Fahki, ada Ustadz Damas, Ustadz Kevin, Ustadz Chelsea, Ustadz Amin, Ustadz Bastian, Ustadz semuanya lah. Ya. Terus berjalan seperti itu, maka menjadi sedekah jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang yang melaksanakannya. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru hadimal ladzat." Ya, ingatlah pemutus kenikmatan. Hadimal ladzat, pemutus kenikmatan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hadimal ladzat? Berkata para sahabat, "Wahai Rasulullah, pemutus kenikmatan itu apa?" Qala al-maut, al-maut, al-maut. Kematian. Ya, kematian itu memutus kenikmatan. Kamu punya nikmat, apalagi punya mobil mewah, putus dengan kematian. Punya nikmat wajah ganteng, hilang dengan kematian. Punya nikmat cerdas, pintar, hilang dengan kematian. Ya, kecuali nikmat-nikmat itu tersebut kamu gunakan dalam rangka, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dipakai sampai akhirat. Punya harta berlimpah, putus nikmatnya, kecuali kita bawa dengan cara apa kemarin salah satunya? Dengan cara ngasih ke orang, ngasih pengemis, dibawakan hartaku nanti di akhirat. Bisa dibawa. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadikan
Jadilah kalian, jadilah di dunia ini seperti seakan-akan engkau itu aneh. Au abir sabil, ya. Engkau itu aneh atau orang asing. Au abir sabil atau orang yang sedang melewati jalan. Wa udda nafsi kubur. Nah, jadi kita menganggap diri kita kayak orang asing, orang yang tidak berhak kepada dunia, orang yang tidak peduli kepada di sekitar terkait harta dan lain sebagainya. Fokus dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk langit dan bumi sab'ina yauman, sebanyak 70 hari. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan li mautil alim, barang siapa yang tidak sedih dengan kematian orang alim, dengan kematian ulama, fahuwa munafik, maka sesungguhnya dia sudah termasuk orang munafik dan munafik. Nabi mengucapkannya 3 kali. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama. Kalau seandainya orang itu meninggal, taqulul malaika, berkatalah para malaikat, ma qaddama, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diperbuat. Ada orang meninggal, malaikat ngomong, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diperbuat. Wa yaqulun nas, akan tapi manusia berkata, ma khalafa, apa yang tinggalkan, warisannya apa baik. Ya, malaikat ngomong apa? Apa yang diperbuatnya. Tapi manusia bilang apa? Apa baik hartanya tinggalin. Masih ada enggak rumahnya? iPhone 14 kemarin tuh masih ada enggak? Itulah ya. Maka jangan sampai kita nih kaya terus punya anak yang tak bisa menjaga warisan, tidak menjaga agama, sampai berebut warisan. Nauzubillah wa nauzubillah. Ya, berapa banyak kejadian gara-gara warisan anak cucu berkelahi, bacok-bacokan, tikam-tikaman. Banyak ada kayak gitu? Banyak. Karena apa? Karena tidak dibentengin dengan agama yang baik. Al-babu at-tamin wassalasun, bab yang ke-38. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu merupakan taman daripada taman-taman surga. Aw hufratun min hufratin nar, atau jurang daripada jurang-jurang yang ada di neraka. Kamu masuk kubur itu bisa jadi 2 keadaan, bisa menjadi 2 posisi. Bisa jadi itu ada taman surgamu sampai menuju kalian masuk surga, atau merupakan salah satu lubang menuju neraka. Itu tergantung amal perbuatan. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu fi qabrihi fi rawdatin hadra. Sesungguhnya orang mukmin yang berada dalam kuburnya, orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya, hari akhir dan takdir baik dan buruknya, itu berada dalam taman-taman surga yang berwarna hijau. Wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina dhira', yang kuburnya diluaskan 70 dhira'. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badar, dan diterangkan kuburannya seperti bulan purnama pada malam hari. Itu ganjaran orang mukmin. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bani Adam alimu kaifa adzabal qabri." Kalaulah seandainya bani Adam itu mengetahui bagaimana azab kubur, bagaimana perihnya azab kubur, bagaimana kondisi azab kubur, manafa'ahum al-aish, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka al-aish, kehidupannya. Tak berguna hidup di Allah, ya, yang berguna hanya kepada beribadah kepada-Mu. Kalau dia tahu azab kubur fid dunya, fata'awwadhu billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala al-karimi min adzabil qabri, daripada azab kubur al-wakhim yang keras. Ya, na'udzubillah wa na'udzubillah wa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yamurru bi qabrin rajulin." Tidaklah seorang hamba itu melewati kuburan seorang laki-laki, kana ya'rifu fid dunya, yang ia kenal selama di dunia, fa yusallimu, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, alaihi, illa arafahu, kecuali ia mengenalinya, wa radda alaihi salam, dan ia menjawab salamnya. Jadi kalau lewat kubur, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya,
ya, maka sesungguhnya yang dikubur pun menjawab salam. Cuma tak terdengar. Kalau terdengar, waalaikumsalam pastian. Takut lari gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim marra bi qabrin," tidaklah seorang muslim melewati seorang di kuburan, min maqabiril muslimin, di kuburan orang-orang muslim, illa qala lahu ahlul kubur, kecuali berkata kepadanya ahlul kubur, penghuni kubur, "Ya ghafil, wahai orang yang lalai, lau alimta ma na'lamu," kalau engkau mengetahui apa yang kami ketahui, yaitu tentang azab kubur, la dzaba lahmuka ala jasadika, maka kita tahu kabar itu saja sudah meleleh daging kita, dagingmu ala jasadika, dari tubuhmu, wadamuka ala badanika, dan darahmu daripada badanmu. Itu kalau tahu tentang kayak mana siksa kubur, pedih di azab kubur itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri," sesungguhnya hamba yang mukmin kalaulah diletakkan di kubur, wa uqida, dan didudukkan, wa qala ahluhu, maka berkatalah keluarganya, wa akribauhu, dan kerabat-kerabatnya, wa hibbahu, dan para pengagum-pengagumnya, para fans-fans atau follower-followernya, ya, wa benahu, dan anak-anaknya, ya, wa sayyidah, wa syarifah, wa amirah, wahai tuanku, wahai yang muliaku, wahai pemimpinku. Qala lahul malak, maka berkatalah penghuni kubur tadi, isma, maka berkatalah para malaikat, isma, dengarkanlah, ma yaquluna anta kunta saidan, mereka ini mengagungkanmu dengan kalimat saidan, menyebutmu wahai tuanku, wa anta syarifat, mengatakan engkau mulia, wa anta amiran, menjadikan mereka engkau pemimpin, diagung-agungkan oleh orang-orang di sekitar kuburan tadi. Qala al-mayit, maka berkata mayit tadi yang dikubur, ya laitahum, ya, lam yakunu, ya, kiranya mereka tidak melakukan itu. Fayadghazu, maka dihimpit, dhaqtatan, dengan himpitan, tahtariqu biha adla'u, yang membuat tercerai berailah tulang iganya. Nah, seperti itu kondisi orang di dalam kubur. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Isa, wahai Isa, kam min wajhin swabihin, berapa banyak wajah yang tampan, handsome, cantik, wa badanin sahihin, dan badan yang sehat, badan yang sispek katanya, ya, badan yang kekar, wa lisanin fasihin, dan lisan yang fasih, ya, suaranya merdu, pandai berceramah. Ghoda baina atbaqin niran, akan tetapi, ya, mereka berada di lapisan neraka, yasihu, dalam keadaan menjerit. Ya, jangan bangga punya wajah yang ganteng, jangan bangga punya suara yang merdu, suara yang bagus, jangan bangga punya badan sispek kekar hingga menyebabkan sombong. Ya, kok ternyata hal-hal tersebut tidak bisa membawamu menuju ke surga. Punya suara bagus, ceramah, ya, pandai ceramah, sampaikan kebaikan, lantunkan ayat Quran, maka itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin, sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama, min manazil akhirah, dari rumah akhirat, wa akhiru manzilin, dan akhir daripada rumah, min manazil dunya, daripada rumah di surga. Jadi pembatas antara kita dengan akhirat itu adalah sebuah rumah yang disebut dengan kuburan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzul, kuburan merupakan suatu rumah yang pasti akan disinggahi, minan nuzul, ya, daripada rumah yang akan kita singgahi nanti. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, kalaulah meninggal di antara kalian,
uridu alaihi, maka ditampakkan atasnya maq'adahu bil ghadati wal asyi, tempatnya pada pagi hari dan siang hari. Inna kana min ahlil jannah, kalau seandainya dia termasuk penduduk surga, fa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penduduk surga. Wa in kana min ahlin nar, kalau seandainya termasuk penduduk neraka, fa min ahlin nar, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Yuqalu hadza maq'aduka, inilah tempatmu nanti, hatta yab'atsaka Allah ilaihi yaumil qiyamah, sampai dibangkitkan engkau pada hari kiamat. Ada spoilernya dulu. Jadi orang di kuburan ditunjukin ini spoiler tempat orang nanti nih. Ya, yang lihat surga senyum, yang lihat neraka teriak. Al-babu atasi wassalatun, bab yang ke 39. Fi man hati alal mayyit, larangan meratapi mayit. Meratapi itu maksudnya itu adalah orang yang tidak terima. Jadi protes, tidak terima atau merenungi secara berlebih-lebihan perihal ketika ada keluarganya mungkin yang meninggal. Jadi over ya, makanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sedih boleh tak? Sedih boleh, tapi sedih berlebihan tidak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aniyahatu amal min a'malil jahiliyah, sesungguhnya meratapi kematian itu merupakan suatu amal daripada amal-amal para jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala an-niyaha kana aduwallah, barang siapa yang melaksanakan niyaha, peratapan, meratapi, kana aduwallah, sesungguhnya ia adalah musuh Allah, wal malaikah, dan musuhnya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia secara umumnya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naiha, telah datang seorang perempuan peratap yang meratapi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, tanbahu kanabihil kalb, yang itu mereka menggonggong seperti gonggongannya anjing. Jadi orang yang meratapi itu datang pada hari kiamat nanti seperti orang-orang yang melonglong, ya, seperti anjing-anjing melonglong. Apa melonglong ya? Menggonggong. Nah, ya, karena orang dulu meratapi itu bukan hanya meratapi sedih tidak, ya, tetapi ketika dia sedih nyakar-nyakar, potong rambut, jabat-jabat rambut, buka-buka baju, apa, disobek-sobekin, nah, kayak gitu. Ini khususnya untuk wanita. Ya, wanita itu kenapa tidak dianjurkan untuk mengikuti sampai ke kuburan, walaupun masih ada ikhtilaf tentang masalah hukumnya. Ya karena apa? Karena wanita itu lemah secara mental, nggak siap untuk hal seperti itu. Kalau laki-laki insya Allah lebih tegar, walaupun tetap akan sedih. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu yaumil qiyamah, telah datang seorang peratap, ya, yaitu seorang wanita yang meratapi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Sya'sa'ah, sya'sa'ah itu rambutnya kusut, wa ghabra'ah, badannya berdebu, alaiha jilbab, maka ia memakai jilbab minan nar, yang terbuat dari api neraka, wa tada'u yadaha, dan diletakkan tangannya ala ra'siha, di atas kepalanya, wa taqulu wailah, celakalah, aduhai celaka. Dia berkata, perempuan tadi, wailah, celakanya aku, celakanya aku, celakanya aku, karena dia meratapi ketika di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-naiha, sesungguhnya Allah melaknat perempuan yang meratapi, wal mustami'ata, dan yang mendengarkan ratapannya. Wah, aku ini bestinya, misalnya. Ada kawan yang meratapi, kita duduk mengiyo-iyokan, malah nambah-nambahin. Nah, itu wal halikatu, dan orang ketika meratapi itu memotong rambutnya. Wal halikatu, memotong rambut atau mencukur rambut ketika mendapat musibah. Ketika dapat musibah, ya, sering nengok di ana ya, di TV-TV gitu ya. Ketika tidak, sampai rambutnya dipotong-potong, dipotong, potong rambut karena stres. Ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khariqatu, merobek baju. Ya, tidak, sobek baju. Ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wasyaqah. Wa al-khariqah itu merobek, kalau asyaqah itu mengoyak. Oh, kemarin apa tuh? Motong yang merobek tak boleh, mengoyak boleh tidak? Sama. Ya. Wasaliqatu, mencakar-cakar muka. Oh tidak, gitu. Ya itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wal washimatu, yang membuat tato. Mengenang my bestie, tulis Basio. Toil forever. Itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mustaushimah, yang dibuatkan tato. Ya, orang buat tato dibuatkan tato. Ya, ketika apa? Ketika kondisi apalagi ketika ada yang meninggal, ini pokoknya kenang-kenangan, misal ini untuk orang tua saya bikin tato. Jarwo dan Tukiam misalnya kan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naha indal musibah." Barang siapa yang meratapi ya secara berlebihan ketika mendapatkan musibah, kutiba hasmuhu fi diwanil munafikin. Dia dicatat dalam daftar orang-orang munafik. Ya. Deretan daftar orang-orang munafik. Nah, itu salah satunya orang-orang yang meratapi ketika mendapatkan musibah. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sautani mal'unani fid dunya." Ada dua suara yang dilaknat oleh Allah di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Mizmarun inda nikmatin, yaitu suara seruling ketika mendapatkan nikmat, warannatun inda musibah, dan suara jeritan ketika mendapatkan musibah. Ya, seruling ini bukan artinya pakai seruling secara umum. Secara umum itu dulu ketika lagi pesta seruling, ada tari pusar, bukan ular. Ada cewek joget-joget pakai pusarnya nampak tari pusar, itu kan pakai seruling, sambil joget-joget tari pusar. Itu bukan seruling, bukan seruling yang biasa kita pakai, bukan. Tapi perbuatan itu, maksudnya seruling yang menyebabkan daripada kemaksiatan. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaqa biyadihi jaiban." Barang siapa yang merobek dengan tangannya kerah bajunya, au khodasya, atau mencakar khuddan, pipinya, au darabahu, atau memukul-mukulnya, au naha indal musibati, atau meratapi ketika musibah, kana asyallah, sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lagi ada musibah, aduh gitu, aduh gitu. Ini apa balasannya? Sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahilu lil mar'ati," tidak dihalalkan bagi seorang wanita, antatroha, mencukur rambutnya, ya, sya'ra ra'siha, indal musibah, ketika mendapatkan musibah. Fa in tarahat sya'ra ra'siha, kalau seandainya dia mencukur rambutnya, rambut kepalanya, kataballahu laha bi kulli sya'ratin, Allah jadikan dari setiap rambut tadi hayatan, menjadi ular, ala aqdai hayaumil qiyamah, yang mendatangi nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat nanti rambut itu dijadikan ular. Wa kanat mimman asallah wa lana'ahallah, maka ketahuilah orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaika, dan juga para malaikat dan para anbiya, wan nasu ajmaun. Ya, itu termasuk golongan-golongan mereka itu tadi. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, golongan kaum muslimin, golongan kaum mukminin, bukan. Man latamal al-hudud, mereka yang menampar pipi ketika meratapi tadi. Wasyaqqal juyub, dan merobek kerah baju. Wada'a bidakwa al-jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Bukan golongan kami. Oke, ini bab terakhir ya. Al-babu al-arba'un, ya,
Bab yang ke-40 fi fadilatis sabri indal musibah, keutamaan sabar ketika mendapati musibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru indal sadmati al-ula. Kesabaran itu ada tatkala menerima benturan yang pertama. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru rajulan, lakana rajulan karima." Kalau seandainya seorang laki-laki itu ada orang laki-laki bersabar, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Jadi orang yang bersabar maka termasuk orang yang mulia. Diajain kawan kok bisa sabar, orang yang mulia. Dihina orang kok dia bersabar, berarti orang yang mulia. Ini baru cagel dikit, ngamuk, mureng-mureng. Berarti tidak mulia. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu 'abdan," kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu bibala, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Ya, orang mungkin dapat musibah bisa jadi Allah mencintaimu. Ya, orang-orang yang dikasih musibah bisa jadi Allah sedang mencintaimu. Ya. Allah menguji kamu dengan bala. Tapi catatan, kok orang sering bermaksiat, orang tidak taat sama Allah, ketika musibah, oh mungkin ini ujian. Hei, kayak mana kamu bisa ujian kalau kamu tidak sekolah? Ya, bagaimana mungkin kamu bisa ujian kalau tak pernah masuk ke kelas? Kayak mana kamu mengatakan kamu diuji, kok kamu tidak pernah masuk dalam golongan orang-orang mukmin, tidak pernah masuk dalam barisan orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang taat sama Allah? Jadi jangan merasa diuji bagi yang tidak pernah taat kepada Allah. La dawaan lahu. Yang musibah itu nggak ada obatnya. Musibah itu udah mentok, nggak ada jalan keluarnya. Aduh berat nih ya Allah musibahnya. Padahal aku udah taat ya Allah. Itu bisa jadi Allah mencintaimu dengan diberikan ujian tadi. Fa'in sabaro, kalau seandainya engkau bersabar, ijtabahu, maka Allah akan memilihmu, dipilih. Wa in radiya, kalau dia ridho, maka istafahu, maka Allah memilih dan mencintainya. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a abdun, tidaklah menjenguk seorang hamba jur'atan, dengan satu kali tegukan. Ma tajarra'a, tidaklah meneguk seorang hamba dengan satu kali tegukan. Afdalu indallahi min jur'atil ghaiz, kecuali mata jarra abdun, tidaklah seorang hamba itu meneguk. Meneguk apa? Maksudnya meneguk kemarahannya atau menahan kesabarannya. Afdalu indallah, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala min jur'atil ghaiz, dibandingkan ia meneguk kemarahan kazamaha, yang ditahannya ibtiqaan wajhillahi taala, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun, ya, sesungguhnya kesabaran itu merupakan wasiat min wasayallah, daripada wasiat-wasiat Allah. Fi ardihi, di bumi. Man hafizaha, maka barang siapa yang menjaganya, menjaga kesabarannya, najah, selamat. Wa man dhayyaha, barang siapa yang menyia-nyiakannya, halaka, celaka. Kalau orang pengen selamat, maka bersabar. Kalau pengen celaka, jangan bersabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala ila Musa, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Musa ibni Imran alaihi wasallam, kepada keduanya terdapat keselamatan. Ya Musa, wahai Musa, man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho terhadap takdirku, berarti tidak beriman kepada takdir Allah baik dan buruk, ya, tidak kepada qada dan qadar. Walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar terdapat cobaanku. Walam yashkur ni'mai, dan tidak bersabar, tidak bersyukur atas nikmatku. Fal yahruz min baini ardi, maka hendaklah dia keluar dari bumiku, ya, wasamai, ya, dan langitku. Wal yatlub lahu rabbi siwahi, maka cari Tuhan dewek. Nah, ini orang yang enggak sabar, orang yang enggak bersyukur, ya, orang yang enggak sabar, yang enggak bersyukur,
yang gak ridho dengan takdir Allah, kamu jangan tinggal di bumi Allah. Tinggal di planet Pluto sana. Nah, ya cari Tuhan dewek. Jadi apa? Allah gak mau ngurusin orang kayak gitu. Gak mau sabar, gak mau ridho, gak mau bersyukur. Udah kau cari Tuhan dewek. Nah, sampai segitunya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru indal musibati bi tis'umi'atin darajah. Sesungguhnya bersabar kepada terhadap musibah itu bi tis'umi'atin 900 derajat. Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabru sa'atin, sabar sejenak, khairun, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, wa ma fiha. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'ati aujuh. Sabar itu terhadap 4 macam. Yang pertama, sabru alal faraid, sabar terhadap yang fardu. Ketika diperintahkan sholat, sabar. Ya, ketika puasa, sabar. Ketika zakat, sabar. Ketika apa lagi? Puasa, sabar. Wasabru alal musibah, yang kedua sabar terhadap musibah. Dapat cobaan, sabar. Wasabru ala adan nas. Nah, yang ketiga sabar kepada gangguan manusia. Diajakin kawan, sabar. Wasabru alal fakri, dan sabar terhadap kemiskinan. Ya, man sobaro zofir. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Fasabru alal faro ini taufik. Sesungguhnya sabar kepada yang fardu itu ada taufik. Wasabru alal musibati mathubatun. Sabar kepada musibah itu berpahala, mathubah. Wasabru ala adzan nas mahabbah. Sabar kepada celaan manusia itu cinta. Ya, artinya kalau dihina orang jangan dihina balik. Dijahatin orang jangan dijahatin balik. Ada masanya nanti mereka adalah termasuk menjadi orang-orang yang menolong kita. Orang-orang yang cinta kepada kita. Ya, balaslah keburukan mereka dengan kebaikan kita. Karena balasan dari kebaikan adalah cinta. Wasabru alal fakri, dan bersabar kepada kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Itu sama arti dengan ridho dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini yang terakhir ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatha ala abdin musibatun. Kalau ulah tertimpa atau terjadi kepada seorang hamba itu suatu musibah, fi badanihi, terhadap badannya, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau kepada anaknya, fastaqbala dzalika bisabrin, maka hadapilah hal tersebut, terimalah hal tersebut dengan kesabaran jamilin, bukan hanya kesabaran, walakin bisabrin jamil, dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang hakiki. Istihya Allah. Nah, maka ketika orang melaksanakan itu, istahyallah, maka Allah enggan pada hari kiamat an yansibalahu mizanan, untuk membebaninya dengan mizan, timbangan, aw yansyuralahu diwanan, atau membuka catatannya. Maka orang yang ingin tidak dibuka catatannya pada hari kiamat, pengen tidak ditimbang hisab, tidak dihisab pada hari kiamat, maka harus bersabar. Tamal kitab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selama kajian ini ya, sudah 8 kali pertemuan selama Ramadan, semoga mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan manfaat bagi orang banyak, mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadiniya as-solihah, naqra'ul al-Fatihah. Iya, karena budaya ya karena selain karena siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد النائم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شيء وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها الأفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami doa kepada majelis bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.